Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Adalah kebiasaan para ulama terdahulu. Bila mereka mengadakan sebuah perjalanan, ada dua kalimat yang sering diucapkan. Yang pertama adalah kalimat Alhamdulillah, karena banyaknya nikmat yang mereka rasakan. Terutama tak kala mereka menengok ada nikmat yang diterimanya dan tidak diterima oleh orang lain. Dalam perjalanan itu banyak. Maka ucapannya Alhamdulillah. Bila tidak kalimat Alhamdulillah, maka kalimat yang kedua ini Astaghfirullah, karena banyaknya kehilafan atau dosa yang dilakukan. Bila tidak Alhamdulillah, Astaghfirullah. Maka berbicara tentang istighfar ini, perintah beristighfar itu turun sewaktu terjadinya kemenangan kota Mekah. Dijelaskan Allah di dalam surat An-Nasr, surat yang ke-110 ayat yang ketiga. Kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah, pujilah Rabbmu serta beristighfarlah. Sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Istighfar merupakan kedudukan yang paling tinggi dalam pandangan Allah. Sehingga inilah amalan para malaikat pemikul aras. Jadi di atas sana ada malaikat, tugasnya adalah pemikul atau memikul aras. Kerja mereka yaitu beristighfar terhadap orang-orang yang beriman di muka bumi. Para malaikat di bumi pun beristighfar. Kepada siapa? Orang yang duduk selesai solat. Ini awak-awak inilah. Yang pulang, yang keluar tak masuk. Nomor rombongan-rombongan itu tak masuk. Iya, ini serius. Mungkin ada tugas. Kita harus berbaik sangka. Bapak Ibu yang berbahagia, para malaikat beristighfar terhadap orang-orang yang tetap duduk di tempat sholatnya selagi dia tidak berhadas. Ini sekarang malaikat ini beristighfar untuk apa? Ya Allah, ampunilah si fulan. Ya Allah, ampunilah si fulan. Ya Allah, ampunilah si fulan. Makanya bila selesai sholat, sebaiknya awak duduk sejenak. Di saat kita sedang beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, maka malaikat pun ikut beristighfar bersama. Ada orang kadang-kadang saking STM-nya dalam hidup, sibuk tidak menentu. Rezeki segitu-gitu juga Bapak Ibu. Mati-matian pun awak mengejar dunia ini. Rezeki sudah dijatahkan Allah segini. Mati awak segini, apalagi tidak mati. Sehingga tak sempat dia beristighfar selesai sholat. Orang membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, dia Allahumma lantas jalan. Tak sempat. Kenapa tak sempat? Awak sibuk Pak Ustaz. Namanya STM, sibuk tidak menentu. Padahal para malaikat beristighfar. Para rasul terdahulu beristighfar. Adam alaihi salam manusia pertama beristighfar, tinggal dalam surga. Nabi Nuh alaihi salam sangat panjang usianya sampai 1000 tahun beristighfar. Awak antara 60 sampai 70. Tidak sempat beristighfar. Cobalah banding-bandingkan sedikit. Studi komparatif namanya. Nabi Sulaiman alaihi salam kaya raya. Saking kayanya Nabi Sulaiman, kekayaan itu tidak akan diberikan Allah kepada orang sebelum dan sesudah beliau. Di samping kaya raya, juga mengerti bahasa binatang, bahasa hewan. Juga bisa memerintah mengendarai angin. Bahkan seluruh jin-jin takluk dalam perintahnya. Tapi tetap beristighfar.
Kuat kita, kuatlah Nabi Musa alaihi salam sekali tempeling orang mati. Itu pun dengan tangan kiri. Tumbang mati di tempat. Tapi itu ada doa-doa. Tidak bisa saya ajarkan di sini. Nah, tengok-tengok orang itu Pak. Belum level lawak menerima itu. Kalau sempat itu, banyak karyawan tumbang dibuatnya. Tak boleh tersinggung seketik, pam. Ilo kan mengurus jenazah ya wak dia sampai apa? Ilo kan takziah ya beraju apa nih Pak? Jadi tengok-tengok. Yang jelas begitulah kekuatan Musa dan ini bukan kisah Upin Ipin, Pak. Bukan cerita kancil dan buaya. Kisah Musa menampar orang sampai mati itu. Sekali tempeling dengan tangan kiri. Mati di tempat di dalam Al-Qur'an itu. Tapi ternyata sekuat itu pun Musa tetap beristighfar. Apatah lagi Nabi kita Mustafa Iwal Mursalin tersebut. Beliau sendiri mengaku, aku ini beristighfar kata Rasulullah mi'ata marotin. 100 kali dalam sehari semalam. Ada seseorang beristighfar dengan Ali bin Abi Thalib. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kata Ali, tahu enggak engkau apa yang kau baca itu? Sebenarnya pertanyaan Ali itu mengingatkan orang tersebut. Orang yang beristighfar tersebut kedudukannya paling tinggi di sisi Allah. Jadi tidak sembarang awak beristighfar ini. Makanya beristighfar itu elok-elok, mengantarkan awak kepada kedudukan yang sangat tinggi. Istighfar boleh astagfirullah, jangan astagfirullah, apalagi astaganaga. Awak kan kadang-kadang begitu, astagfirullah atau astaganaga, astagfirullah. Mengucapnya pun elok-elok, jangan sambil menguap. Astagfirullah. Padahal serius lah Ustaz. Saya serius ini Pak. Ya kalau soal serius lah pokoknya Pak. memang ada orang kayak gitu, istighfarnya sambil menguap. Malah. Elo-elo, astagfirullah boleh. Astaghfirullahalazim boleh. Astaghfirullahalazim wa atubu ilai boleh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai boleh. Atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika, sampai ke ujung namanya sayyidul istighfar boleh. Apapun bentuk ungkapan istighfar mengangkat awak ke derajat yang sangat tinggi. Satu, istighfar itu menghapuskan dosa yang pernah awak kerjakan. Kata Allah, wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Orang-orang kata Allah yang terlanjur berbuat dosa. Digunakan kata terlanjur karena tak mungkin awak tak berdosa. Paling tidak yang terlanjur. Kalau tak sengaja terlanjur. Sedikit atau banyak awak sadari atau tidak. Tidak dosa kita kepada Allah, ketidakmampuan melaksanakan perintah, ketidaksanggupan menjauhi yang dilarang, pun jatuh kepada dosa. Jadi jangan bayangkan dosa itu orang hanya yang melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Ketidaksanggupan sungguh-sungguh ibadah, jatuh kepada dosa. Tengoklah fawailul lil musallin, neraka wail bagi yang solat. Kan perintah itu. Tapi siapa mereka? Allazina hum an sholatihim sahun, lalai dalam melaksanakan perintah. Lalai gerakan. Berdiri di hadapan Allah, minta ampun. Waktu menerima gaji, gagahnya Pak. Pas sholat, sisa-sisa tenaga. Mato 5 watt, badan bungkuk. Mengangkat tangan untuk orang sakit 3 bulan, tak bertenaga, tak berselera. Muak malaikat menengok. Allah. Lalai bacaan, laju minta ampun, bikin laporan sepihak. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa jatuh.
apalagi lalai busuk, termasuk lalai waktu. Saya tidak menunjuk ke beliau ya. Termasuk itu toh Pak, ketidakmampuan melaksanakan perintah, ketidaksanggupan menjauhi yang dilarang, dah jatuh kepada dosa. Belum lagi dosa sesama manusia ini, belum lagi dosa kepada lingkungan. Memangnya berdosa kepada lingkungan ini? Iyalah, yang memberikan manfaat dapat pahala, tentu di balik itu yang memberikan setiap mudarat dihitung dosa. Bapak ibu yang mengambil sampah-sampah di jalan ini, kan nampak nanti botol aqua terlintang situ, nampak awak ambil masuk dalam tong sampah, itu pahalanya besar. Jangan-jangan itu yang memasukkan awak ke dalam surga. Dan ini sahih bahwa Rasulullah menengok pemandangan di dalam surga, ada seseorang tengah menikmati kenikmatan surga. Dia pernah melakukan satu amal kecil, membuang kayu yang melintang di jalan. Tak ada yang nengok, Allah nengok. Tak ada yang memuji, Allah yang memuji. Dimasukkan ke dalam surga. Ini bukan berarti cuma itu amalannya. Isu apa tidak mau sholat zuhur, asar, maghrib? Kenapa? Awalah pernah membuang kayu sekali Pak Ustaz. Insya Allah sesuai kisah sahih Pak Ustaz, aku masuk surga Pak. Aku jamin apa masuk neraka Pak, kalau meninggalkan sholat tersebut. Ini menunjukkan walaupun amalan itu kecil, tetapi bukan masalah amalannya itu. Tengok betapa amal itu disandar kepada zat yang maha besar. Diampuni dosa-dosa. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, tak ada awak tak berdosa. Orang yang terlanjur berbuat dosa, wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru. Lalu dia memohon ampunan kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang berhak mengampuni dosanya, kata Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dosa kita itu banyak, Pak Ustaz? Rasul sudah jelaskan, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada dalam genggaman tangannya, lau ahtaqtum khotoyakum tamlu'a ma bainas samai wal ard, sekalipun dosanya itu sebanyak apa yang ada di antara bumi dan langit, lalu kemudian tsummastaghfartumullah, dia beristighfar kepada Allah, Astaghfirullah, 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 la ghafara lakum, kata Rasul. Allah berjanji mengampuni dosa-dosanya. Dan itu terjadi di zaman Musa alaihissalam. Jadi ada orang meninggal di zaman Nabi Musa, turun firman kepada Musa, Musa, selenggarakan jenazahnya. Pergilah Musa ke sana. Ternyata orang kampung tak mau menyelenggarakan. Musa bertanya, kenapa kalian tidak selenggarakan mayat ini? Dia ini pendosa, hobi melakukan dosa-dosa besar, kami tak mau menyelenggarakan jenazah. Tapi kata Musa, aku disuruh Allah menyelenggarakannya. Mana tempatnya? Ditunjuk orang tersebut. Rupanya sudah dibuang oleh mayat tersebut ke tempat sampah. Oleh Musa diambil, kemudian dimandikan, dikapani, disolatkan dan dikuburkan. Termasuk beberapa orang yang berada di belakang Musa. Musa kalamullah, yang senang bertanya, berdialog dengan Allah, bertanya kepada Allah. Ya Allah, menurut pandangan manusia dia ini pendosa besar, tidak diselenggarakan fardu kifayah. Engkau menyuruh aku untuk mengurusnya. Mengapa ya Allah? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Musa, dia ini memang pendosa besar, tapi di akhir-akhir kehidupannya dia memohon ampunan kepadaku. Dia beristighfar kepadaku, maka aku ampuni dosa-dosanya. Bahkan demi kemuliaan ampunan yang didapatnya, orang yang berada di belakangmu yang ikut menyelenggarakannya pun sudah ku ampuni dosa-dosanya. Artinya jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa, kalau awak mau beristighfar, Allah akan ampuni dosa-dosa. Maka jangan enteng dengan istighfar. Karena kebiasaan Rasul, kebiasaan para sahabat, kebiasaan ulama-ulama terdahulu, bahkan kebiasaan para malaikat. Yang kedua, tak kalah hari ini kita mau beristighfar. Istighfar ini mampu memberikan ketenangan dalam kehidupan. Kalau rasa-rasanya risau, tidak usahlah curhat di tempat lain. Tidak usah curhat di HP, Pak. Lagi pusing, lagi risau, lagi galau, menambah masalah itu.
Orang pasti akan menjawab, banyak Ustadz sabar, banyak mendekatkan diri sama Allah. Kenapa demikian? Salah tempat curhat. Curhat kepada Allah. Istighfar, ala bizikrillahi tutmainnul qulub. Ketahuilah kata Allah, dengan berzikir, mengingat Allah, hatimu menjadi tenang, jiwamu menjadi lapang, pikiran menjadi damai. Ingin bahagia di dunia ini kan dua syaratnya, Pak. Pertama senang, kedua tenang. Senang berlabuh di jasmani. Rasanya untuk badan senang, awak ni dah dada-dada senang. Kalau mau menengok ke bawah, menengok kemari, Ustaz. Tidak, menengok ke bawah dalam urusan kehidupan dunia ini. Insya Allah senang awak. Orang mencari uang sekian saja, bertungkus lumus dari pagi sampai sore. Ya enggak, Pak? Di luar sana, berpanas, berhujan-hujan, makannya pun dekat-dekat di pinggir jalan. Awak alhamdulillah kerja di ruang AC. Selesai sholat didatangkan ustaz. Awak cuma tinggal tugas awak menengok ke ustaz sekali-kali yang angguk ke kepala. Kurang apa sonang apa ibu lah. Tinggal satu lagi kurangnya, tenang. Kalau sudah ada dua ini, badan senang, hati tenang, awak paling bahagia. Untuk mendapatkan ketenangan, salah satunya inilah, beristighfar, mengingat Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Man lazima istighfar. Siapa yang melazimkan istighfar? Mohon maaf saya bawa HP kecil ini karena jam awak tak ada di sini. Dulu ada, kini tak ada oleh do. Ikulah tambah bangkrutnya nampaknya gini masalah. Atau penitiannya banyak produksi begini. Dulu jam sampai 2 di sini Bapak. Cie rusak, cie elok dulu di Bapak. Ini kedua-duanya pun hilang. Supaya Ustaz ceramah ini mudah menengok. Karena Ustaz kan punya ada juga kegiatannya. Baik rahimakumullah yang berbahagia. Maka man lazima istighfar, kata Rasul. Siapa yang melazimkan istighfar, membiasakan istighfar. Satu, ja'alallahu lahu min kulli dikin mahrajan. Allah berjanji akan memberikan kelapangan dari setiap kesempitan urusan yang sedang dihadapinya. Wa min kulli hamin farajan. Allah akan berikan kegembiraan dari setiap kedukaan. Awak ni kan kadang gembira, kadang bersedih. Allah berikan kegembiraan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah berjanji memberikan rezeki dari tempat-tempat yang tidak ia duga-duga sama sekali. Kejadian dialami ulama besar Imam Ahmad bin Hambali. Dia pergi ke sebuah negeri. Ada yang mengatakan negeri Baghdad. Tidak ada urusan yang lain untuk mengajar, untuk belajar dan lain sebagainya, tak ada. Hanya hatinya sangat ingin ke negeri tersebut. Entah kenapa. Sampai di negeri tersebut, masuklah waktu sholat. Dia pun masuk ke dalam masjid. Ikut sholat berjamaah. Orang tak tahu ini ulama yang sangat besar pada masanya. Imam Ahmad bin Hambali. Mazhabnya mazhab Hambali. Penganutnya banyak di Mekah dan di Madinah. Orang tak tahu. Kalau hari ini orang tahu siapa kita. Awak turun keluar daerah, Ustaz Samsul Rijal. Kenapa tahu? Sebahagian ada di YouTube. Ikut Ustaz nambah joget di musola tu. Itu umpamanya kan gitu. Kadang-kadang saya sakit hati sama jemaah ni kadang-kadang. Iya. Ustaz katanya, mereka ceramah baik lucu-lucu ya. Memangnya aku pelawak apa? Lucu ke bumbu. Kalau kebetulan ada lucu, itu cuma bumbu, bukan tujuan. Kadang muak saya. Saya balas, apa salah undang saja dono kasino, gitu kan. Iya. Sampai mana gaji? Nah, sampai Imam Ahmad bin Hambali. Lalu Imam Ahmad yang sholat bersama jemaah. Selesai sholat, istirahat saja. Nah, kan biasa ya. Baring. Ternyata larangan di dalam masjid berbaring itu sudah ada sejak dulu. Tuan tak boleh sholat di keluar. Ya, keluarlah Imam Ahmad. Keluar aja. Keluar Imam Ahmad ini. Kemudian dia duduk di pinggir pintu masjid. Di situ pun dilarang untuk duduk.
Kejadian itu nampak oleh tukang roti di depan sana. Kasihan nampak tua. Pak, kemari. Oh, apa Pak? Ini bahasa awaknya ini. Saya tidak akan sampai ke situ pula kan. Bahwa anak istirahat jadi itu tidak diboleh. Sini Pak istirahat, bareng tadi. Imam Ahmad pun beristirahat. Si tukang roti sibuk dengan urusannya. Tapi yang menyebabkan Imam Ahmad tertarik sampai menulis kisah ini, tukang roti ini sibuk beristighfar. Ambil baskom, astagfirullah, masukkan tepung, astagfirullah, masukkan gula, lalu diaduk, astagfirullah, selesai masak, astagfirullah, disusun, astagfirullah. Tentu saja istighfarnya kecil-kecil saja. Cuma nampak oleh Imam Ahmad. Astagfirullah. Tidak pula istighfar yang dibuat orang nasid itu. Astagfirullah. Tidak pula begitu dong. Astagfirullah. Jadi kalau bapak pun nanti kalau mengetik, jangan pula sakit hati orang di samping. Nah, apa yang ditanya Imam Ahmad? Tuan, sejak tadi Tuan kau tengok selalu beristighfar. Memangnya ada manfaat dari pekerjaan istighfar Tuan itu? Ya, kata orang itu. Sudah berapa lama Tuan beristighfar? Sudah puluhan tahun. Apa manfaatnya? Antara lain apa yang diinginkan disampaikan Allah. Jiwa yang sempit dilapangkan. Yang resah gelisah ditenangkan. Dan setiap urusan selalu ada jalan perbaikan. Setiap cita-citaku, keinginanku disampaikan. Kalau begitu kata Imam Ahmad, ada tidak lagi keinginan Tuhan yang belum tercapai? Ada satu cuma. Apalagi yang belum? Saya sudah sangat ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hambali. Ulama besar itu. Duduk Imam Ahmad. Ambo orangnya Tuhan. Rupanya istighfar Tuhan itulah yang mengundang-undang hatiku untuk datang sampai kemari. Jadi kaum muslimin yang berbahagia membuktikan kepada awak bahwa istighfar ini memberikan ketenangan dan jalan keluar setiap permasalahan yang sedang kita hadapi. Yang ketiga adalah istighfar membersihkan hati dari noda dan dosa. Sebab orang yang paling beruntung orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Pada aflaha man zakaha faqad khaba man dasaha. Kata Rasul, hati manusia ini paling mudah berkarat. Melebihi mudahnya besi yang ditimpa air hujan itu. Hati lebih mudah berkaratnya. Gampang terbolak-baliknya. Hati ini kan begitu Bapak Ibu. Orang baik bisa menjadi jahat. Baik awak. Kayak baik aja Pak. Buruk dia. Memang buruk ngeri Pak. Cepat awak datang. Cupek mana lah Ustaz datang. Lambek pada gilo kata lambek tuh Ustaz. Lama ceramah minta ampun. Sebentar ceramahnya. Capek mana selesai ceramah. Berdiri Ustaznya, lasaknya minta ampun. Duduk Ustaznya, kaku kali lah Ustaznya. Jadi itu hati awak itu Pak, paling mudah berkarat. Maka untuk membersihkannya kata Rasulullah adalah beristighfar. Nah kaum muslimin yang berbahagia, konon entah lagi besok di kampung akhirat, orang yang paling gembira tak kala dia menerima kitab itu dari sebelah kanan dan di dalam suhuf-suhufnya itu banyak kalimat istighfar. Kapan kita beristighfar? Selesai sholat istighfar. Kapan lagi waktu duduk-duduk istighfar. Rasul itu kalau duduk kadang istighfarnya 100 kali. Kapan lagi sewaktu kita terlanjur berbuat dosa. Kapan lagi sewaktu kita sangat risau dan galau. Kapan lagi sewaktu kita mau tidur. Astagfirullahaladzim. Paling tidak 3 kali. Kapan lagi bangun dari tidur. Mau tidur penutup kegiatan hari itu kita beristighfar. Mana tahu tadi hari pagi banyak dosa. Mau akan mulai besok bangunnya, kan mulai itu. Mulai dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Kapan lagi? Sewaktu menutup majelis. Kalimatnya bagaimana? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.